Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama BRK Channel. Informasi seputar kisah-kisah inspiratif Islami. Jangan lupa dukung terus BRK Channel dengan cara klik like dan subscribe. Semoga menjadi amal kebaikan bagi pemirsa semua. Kisah 3 orang dalam hadis yang terkurung dalam goa. Seseorang bisa mendapatkan ganjaran selama hidup di dunia dari perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Hal itulah yang terjadi pada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kisah tentang mereka disampaikan dalam hadits Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 3 orang yang sedang berjalan kaki. Mereka lantas kehujanan, sehingga berteduh di dalam gua yang terdapat pada sebuah gunung. Tiba-tiba, sebuah batu besar meluncur dari atas dan jatuh tepat di mulut gua tersebut. Mereka pun terkurung di dalamnya. Salah seorang dari mereka kemudian menyampaikan pendapatnya kepada yang lain. Ketahuilah amal-amal baik yang pernah kalian perbuat untuk Allah. Kemudian, berdoalah kepada Allah dengannya, menyebutkan amalan itu. Mudah-mudahan, Allah memberikan kelonggaran dari musibah kalian ini. Maka salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua yang sudah sangat tua, seorang istri, dan anak-anak yang aku rawat. Ketika sore hari, aku memerah susu. Lalu aku pertama-tama memberikan minum dengan susu itu kepada orang tuaku, baru kemudian anak-anakku. Suatu ketika, aku berpergian jauh untuk mencari makan bagi hewan ternak peliharaan. Aku baru pulang pada petang hari. Aku dapati 2 orang tuaku sudah tidur. Aku lantas memerah susu seperti biasa, kemudian kubawa susu tersebut. Aku berdiri di dekat mereka karena tidak ingin mengejutkan mereka, sehingga mereka terbangun. Aku juga tidak ingin memberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum mereka menikmatinya. Sementara itu, anak-anakku merengek di kedua kakiku. Demikianlah aku dan anak-anakku tetap dalam keadaan seperti itu hingga waktu subuh tiba. Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan ridhomu, maka bukalah mulut gua itu, agar kami dapat keluar dan melihat langit bebas." Allah kemudian membukakan batu penghalang mulut gua itu sedikit, sehingga para pria itu dapat melihat dari celah itu ke langit. Berikutnya, orang kedua berdoa, "Ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang sepupu perempuan yang aku sangat cintai, rasa cinta seperti halnya kaum laki-laki kepada perempuan. Aku ingin meminta berhubungan badan dengannya, tetapi dia menolak permintaanku. Tetapi dia memberikan aku syarat dapat memberinya 100 dinar jika ingin melakukan hal terlarang tersebut. Aku pun bekerja keras untuk mengumpulkan uang 100 dinar. Setelah itu, aku kembali kepadanya dengan membawa uang tersebut. Saat aku sudah di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah engkau membuka cincin atau melakukan hubungan seksual, kecuali dengan haknya.' Akhirnya, aku beranjak meninggalkannya. Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan ridhomu, maka bukalah mulut gua itu untuk kami." Allah kemudian membukakan sedikit batu penghalang mulut gua tersebut. Terakhir, orang ketiga berkata, "Ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan seseorang dengan upah 1 firak beras. Setelah selesai, dia berkata, 'Berikan hakku padaku.' Aku lantas menawarkan upah firaknya, tetapi dia tidak menghendakinya. Aku kemudian menanamnya, sehingga dari hasilnya aku dapat membeli sapi beserta penggembalanya. Lalu, dia datang kepadaku dan berkata, 'Takutlah kepada Allah dan jangan kamu berbuat zalim kepadaku.' Aku berkata, 'Pergilah kepada sapi-sapi itu bersama penggembalanya, silakan ambil seluruhnya.' Dia berkata, 'Takutlah kepada Allah, jangan kamu menjadikanku olok-olok.' Aku katakan, 'Aku tidak sedang memperolokmu, silakan kamu ambil sapi-sapi itu beserta dengan penggembalanya.' Dia pun mau mengambil semuanya dan pergi.
Jika engkau mengetahui aku telah melakukan amalan tersebut hanya demi menemukan ridhomu, maka bukalah mulut gua itu untuk kami. Allah kemudian membukakan sisanya batu penghalang mulut gua. Dan terbukalah semua mulut gua itu, mereka pun bisa keluar. Demikianlah kisah mereka yang melakukan tawasul dengan menyebut amalan-amalan salih masing-masing. Dari doa tersebut, tampak setiap mereka pernah melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Ada yang berbakti kepada orang tua, menghindari zina, dan menjaga amanah harta orang yang menjadi pegawainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan mereka. Sehingga terbukalah batu besar yang menghalangi jalan keluarnya dari gua. Hal itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bersabarlah dalam saat ditimpa masalah. Lantas, bila keadaan lapang, selalu ingat untuk berbuat baik atau menghindari maksiat. Semoga dengan perbuatan itu, Sang Pencipta menghindarkan kita dari masalah di masa depan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.